Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Yosef Manik, ST MSc selaku dosen pembimbing tugas akhir saya, dan saya hormati Bapak Ibu dosen sebagai pemula saya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Donda Natalia Rotua Simanjuntak dari Manajemen Rekayasa 2017. Di sini saya akan memaparkan proposal tugas akhir saya dengan topik Perancangan produk rak sepatu untuk Laboratorium Desain Produk dan Inovasi Institut Teknologi Delft dengan metode Quality Function Deployment atau QFD. Adapun hal yang melatar belakangi saya dalam pemilihan topik ini dikarenakan hadirnya Laboratorium Desprin yang dirancang sejak tahun 2019 untuk mendukung rencana strategi Fakultas Teknologi Industri IPDL. Laboratorium ini akan mendukung proses pembelajaran mahasiswa FTI dalam mendesain produk dan inovasi sesuai dengan visi, yaitu menjadi laboratorium yang memberikan layanan pembelajaran yang unggul dalam skala nasional di bidang kajian produk inovatif. Keberadaan laboratorium ini tentu menerapkan beberapa aturan yang harus ditaati oleh setiap pengguna dan pengunjung laboratorium. Untuk menjaga kebersihan dan kerapian laboratorium Desprin, maka setiap pengunjung laboratorium diwajibkan untuk meletakkan sepatu dan meletakkan di luar ruangan laboratorium Desprin demi terciptanya suasana yang nyaman. Namun, meletakkan sepatu di luar ruangan akan menghalangi akses jalan dan mengakibatkan kurang estetik terhadap laboratorium Desprin, mengingat jumlah peserta yang memasuki laboratorium setiap melakukan praktikum berkisar 25 hingga 35 orang, atau setara dengan kapasitas satu kelas, sehingga sepatu yang diletakkan di luar ruangan akan memakan tempat yang cukup banyak apabila disusun secara berbaris. Di samping itu, laboratorium Desprin belum memiliki fasilitas berupa tempat penyimpanan sepatu bagi setiap pengunjung laboratorium. Untuk itu perlu dilakukannya perancangan produk rak sepatu yang dapat digunakan oleh setiap pengunjung laboratorium sebagai tempat penyimpanan sepatu. Rak sepatu yang akan dirancang sesuai kebutuhan pengguna dan laboratorium Desprin, serta menghasilkan produk rak sepatu yang fungsional, estetik, ergonomi, dan berkualitas. Adapun yang menjadi tujuan perancangan produk rak sepatu ini adalah mengetahui spesifikasi produk yang dirancang sesuai kebutuhan dan keinginan calon pengguna laboratorium desain produk dan inovasi. Yang kedua, menghasilkan desain produk berdasarkan spesifikasi produk yang telah diperoleh dan disesuaikan dengan ukuran antropometri atau dimensi tubuh manusia, serta menghasilkan desain produk dalam bentuk gambar teknik. Yang ketiga adalah menghasilkan prototipe dari produk yang telah dirancang sesuai dengan desain yang telah disesuaikan dengan kebutuhan calon pengguna. Yang menjadi luaran dari tugas akhir ini adalah yang pertama, menghasilkan House of Quality Function Deployment. House of Quality dari QFD akan dihasilkan untuk menerjemahkan suara konsumen secara langsung terhadap spesifikasi teknis dari produk yang akan dirancang. Identifikasi suara konsumen ini akan diperoleh melalui wawancara, survei, maupun kuesioner. Yang kedua adalah menghasilkan desain dan spesifikasi produk rak sepatu, yang akan digambar menggunakan SolidWorks sesuai dengan spesifikasi produk yang telah disesuaikan dengan antropometri tubuh calon pengguna. Yang ketiga adalah Bill of Material. Berdasarkan desain dan spesifikasi produk, akan dihasilkan Bill of Material yang akan dibutuhkan dalam pembuatan rak sepatu yang mencakup informasi mengenai kuantitas material dan penjelasan material yang dibutuhkan dalam pembuatan produk rak sepatu. Yang keempat adalah prototipe rak sepatu sesuai dengan desain dan spesifikasi produk yang telah dirancang dan sesuai dengan kebutuhan pengguna laboratorium Desprin. Tahapan yang dilakukan dalam perancangan produk rak sepatu ini yang pertama, studi lapangan. Tahap ini dilakukan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dan berbagai hal yang dibutuhkan selama kegiatan penelitian berlangsung. Yang kedua adalah studi literatur. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan teori pustaka dan dengan membaca, merangkum, serta mengolah bahan penelitian yang digunakan sebagai acuan untuk mendukung penulisan dalam pengerjaan tugas akhir. Yang ketiga adalah perumusan masalah berdasarkan hasil kolerasi mengenai studi lapangan dengan beberapa teori yang telah diperoleh di tahap studi literatur. Tahap selanjutnya adalah pengambilan data kebutuhan konsumen untuk Quality Function Deployment. Tahap ini digunakan untuk mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen terhadap produk yang akan dirancang. Hal ini diperlukan untuk menyusun House of Quality dari Quality Function Deployment. Tahap selanjutnya adalah pengambilan data antropometri. Pada tahap ini dilakukan pengukuran dimensi tubuh yang dibutuhkan untuk membuat desain produk, seperti dimensi lebar kaki, panjang kaki, tinggi badan, dan sebagainya. Data yang diperoleh akan diolah dengan beberapa proses, yaitu uji kecukupan data, uji normalitas, uji keseragaman, dan perhitungan persentil.
Apabila data cukup, data normal, dan data seragam, maka dapat dilanjut pada proses selanjutnya. Akan tetapi, apabila data tidak cukup, tidak normal, dan tidak seragam, maka perlu dilakukan pengumpulan data ulang. Hasil dari pengolahan data antropometri adalah ukuran produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Tahap selanjutnya adalah pembuatan desain sepatu sesuai dengan QFD dan data antropometri tubuh konsumen. Pembuatan desain produk dilakukan menggunakan software SolidWorks yang merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mendesain produk. Setelah desain telah dibuat, tahap selanjutnya adalah pengujian desain menggunakan kuesioner untuk mengetahui apakah desain produk sudah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Setelah desain sudah sesuai dengan yang diharapkan konsumen, tahap selanjutnya adalah pembuatan prototipe sesuai dengan desain yang telah dirancang menggunakan material yang dibutuhkan. Setelah prototipe selesai, maka akan dilanjut dengan pengujian prototipe yang dilakukan untuk mengetahui apakah prototipe sudah sesuai dengan ukuran, spesifikasi, desain, dan fungsi yang telah dirancang. Setelah tahap pengujian prototipe dilakukan, maka akan menghasilkan evaluasi prototipe berupa saran dan masukan untuk perbaikan prototipe. Setelah dilakukan perbaikan, maka diperolehlah kesimpulan dari hasil perancangan produk ini. Demikian pemaparan proposal tugas akhir saya. Apabila ada perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih.